dan juga seperti kolagen, glutathione dan lain-lain. Itu, tapi ini yang utama adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. 5 yang pertama itu adalah yang paling berperanan penting untuk memberikan impact pada kesehatan dan kecantikan kita. Nah, kalau yang pertama itu salmon ovary peptide. Salmon ovary peptide atau SOP, kita tahu bahwa ini adalah produk yang saat ini lagi sangat berkembang atau lagi laris manis ya di pasaran. Sebelum berkembang di Indonesia, sebenarnya sudah mulai berkembang di luar, seperti di Asia, di Singapura. Tapi namanya bukan SOP. Namanya di luar sana adalah marine placenta. Nah, jadi ini adalah semacam pemurnian dan ekstrak daripada ovarium salmon ya. Jadi dari ovarium atau indung telurnya salmon itu, kulitnya itu diekstrak, diambil zat-zat aktifnya atau bioaktif compound yang ada di dalam sana, itulah yang diambil untuk manfaat kesehatan dan kecantikan. Ada beberapa bahan-bahan aktif yang sangat bermanfaat di dalam SOP. Yang pertama adalah asam amino. Ada 18 tipe asam amino di dalamnya. Ada kolagen juga, ada chondroitin sulfat juga, ada hyaluronic acid, kemudian nucleic acid, asam nukleat, elastin, vitamin B, dan taurin. Nah, ini semua terutama akan bermanfaat untuk kesehatan, dan yang kedua juga bermanfaat untuk kecantikan. Nah, penggunaan marine placenta atau SOP, penggunaan secara oral itu bermanfaat untuk kecantikan kulitnya sebagai anti wrinkle, anti kerut ya, moisturizing dan elastisitas, lembab dan elastisitas kulit, supaya kulit kita lebih elastis. Yang kedua adalah untuk mengimprove atau meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga adalah untuk efek anti-aging dengan peningkatan IGF-1. Yang keempat adalah untuk mengimprove kondisi pasca menopause, sindrom menopause. Jadi itu manfaat-manfaat yang utama ya. Bapak Ibu yang luar biasa, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu adalah hari ini yang teknologi maupun bahan yang paling favorit untuk kesehatan adalah peptide. Jadi di antaranya adalah peptide yang berasal dari salmon. Ini sangat favorit saat ini untuk kesehatan maupun kecantikan. Why peptide? Kenapa harus peptide? Karena peptide ini adalah bahan dasar daripada pembentuk tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kalau ini perlu kita pahami mindsetnya supaya kita mengetahui kualitas dan manfaatnya seberapa besar produk tersebut. Ya, tubuh kita atau whole body ini yang membentuk tubuh kita secara keseluruhan. Nah, ini terdiri daripada sistem organ. Nah, sistem organ yang ada di tubuh kita ini adalah kumpulan daripada organ-organ. Organ-organ yang ada dalam tubuh kita adalah dibentuk oleh tisu atau jaringan. Dan jaringan itu adalah kumpulan daripada sel-sel. Jadi unit terkecil daripada tubuh kita adalah sel itu sendiri. Nah, pembentuk keseluruhan daripada mulai dari sel, mulai dari inti sel, organel sel, sampai luarnya sel,
pembungkusan. Itu adalah semuanya rata-rata atau sebagian besar adalah protein, 60% ke atas, hampir 70% lebih kurang itu adalah protein atau asam amino. Protein itu unit terkecil protein adalah asam amino. Gugus pembentuk protein itu adalah asam amino. Nah, jadi boleh dikatakan keseluruhan tubuh kita ini sebahagian besar adalah protein. Jadi penggunaan produk yang berbahan dasar protein dengan dalam bentuk asam amino ataupun kumpulan beberapa gugus asam amino berupa disebut dengan peptide, itu paling penting untuk tubuh kita. Jadi tubuh kita cuma ada terdiri pada protein. Nah, kalau kita pilah-pilah lagi, protein ini kalau diurai menjadi namanya polipeptide. Nah, polipeptide dipecah lagi menjadi oligopeptide. Nah, oligopeptide ini dipecah lagi menjadi asam amino. Jadi asam amino gugus terkecil. Satu peptide disebut dengan asam amino. 2 peptide sampai 20 peptide itu adalah sudah disebut dengan oligopeptide. Di atas 20 peptide itu sudah disebut dengan di atas 20 asam amino disebut dengan polipeptide. Nah, kumpulan polipeptide itulah dia protein. Nah, seluruh tubuh kita mulai dari rambut, kulit, hubungan antar tulang, kolagen, itu semua adalah protein. Itu adalah peptide. Mata kita adalah protein dan seterusnya adalah protein. Sehingga fungsi tubuh kita ini akan maksimal bila tubuh kita ini cukup mendapatkan protein. Dulu makanya kita sangat waktu kecil ataupun sekolah-sekolah zaman dahulu kita mendengar bahwa orang-orang Jepang itu cerdas-cerdas. Kenapa? Karena dia makan protein. Proteinnya apa? Ikan. Nah, hari ini terbukti bahwa yang sangat berkembang justru untuk produk kesehatan saat ini adalah protein, ya, khususnya asam amino. Oke, saya nanti akan coba bahas apa yang akan ditanyakan, tetapi saya dulu ya. Jadi kalau kita lihat manfaat daripada peptide ini sangat luas. Dia bisa bermanfaat untuk yang pertama, yang paling utama adalah dia menjadi raw material, ya, atau bahan dasar untuk membentuk seluruh tubuh kita. Dia bisa membentuk hormon, dia bisa membentuk enzim, dia bisa membentuk neurotransmitter. Contohnya kalau kita berpikir, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan itu pakai neurotransmitter, ya. Ada adrenalin, itu neurotransmitter, norepinefrin atau endorfin dan lain-lain, itu semua adalah neurotransmitter. Merasa senang, merasa cemas, merasa berpikir, apapun lah itu, ya. Penghantar informasi semuanya adalah neurotransmitter, dan itu adalah protein. Penerima informasi adalah protein juga, reseptornya adalah protein. Oke, kemudian juga pemprosesnya adalah protein. Jadi enzim, hormon, sel-sel imun tubuh kita semua adalah protein, ya. Termasuk bagaimana proses anti radang dan segala macam yang ada dalam tubuh kita semuanya adalah berfungsi adalah protein. Jadi boleh dikatakan yang paling paling besar manfaatnya dalam tubuh kita, paling berpengaruh sekali untuk kesehatan tubuh kita adalah peptide itu sendiri. Baik, selanjutnya manfaat. Jadi ini sudah lengkap, ya, manfaatnya sangat lengkap sekali, baik itu anti radang, anti infeksi, kemudian
membangun sel-sel baru, jadi penyembuhan, tempat sembuhnya itu membutuhkan peptide, kemudian juga anti kanker untuk imun tubuh, antivirus, nah termasuk virus COVID-19 ini diperlukan peptide. Nah kemudian juga pembentuk kolagen nantinya untuk mengencangkan kulit kita dibutuhkan peptide juga. Penyakit-penyakit seperti kardiovaskular membutuhkan peptide. Semua ya, hampir semua tersentuh oleh dibutuhkan, semuanya itu adalah dibutuhkan peptide. Nah oke. Yang kedua, selain oligopeptide di sini atau salmon ovary peptide, yang kedua bahan yang penting di sini ada tambahan baru yang baru saja kita tambahkan di dalam produk Guzel, yaitu alga merah atau red alga, atau bahasa latinnya Haematococcus. Nah, kelebihan daripada red alga atau alga merah ini adalah dia mengandung astaxanthin. Astaxanthin ini saat ini dikatakan sebagai antioksidan paling kuat di muka bumi, paling powerful ya, untuk mencegah gangguan ataupun yang merusak daripada radikal bebas terhadap tubuh kita. Nah, termasuk dia sangat bagus sekali untuk anti aging. Jadi sangat baik untuk digunakan untuk kecantikan. Kalau kita lihat kekuatan daripada astaxanthin itu memiliki kemampuan 40 kali lebih kuat daripada beta karoten. Beta karoten kita tahu anti kanker yang sangat powerful. Vitamin C penting sebagai anti kanker juga, anti radang juga, dan juga untuk regenerasi sel. Ini memiliki kemampuan 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Nah, kita lihat di sini bagaimana performa daripada astaxanthin ya. Dia memiliki kekuatan yang sangat yang tertinggi, lebih kurang 1380 ya kekuatan antioksidannya, mengalahkan lycopene atau astaxanthin yang buatan ya, banyak sekarang dijual, atau alpha tocopherol atau vitamin E ya, atau tocotrienol, vitamin E juga ya. Tapi yang kalau tocotrienol ini gamma ya. Kemudian lutein yang mungkin Anda kenal, Bapak Ibu kenal, itu banyak digunakan untuk mata ya, atau juga beta karoten yang dari wortel ya. Nah, ini memiliki kekuatan lebih 110 kali lebih kuat daripada vitamin ya. Kemudian dia memiliki kekuatan juga lebih kuat daripada CoQ10, 800 kali lebih kuat daripada CoQ10, 3.000 kali lebih kuat daripada resveratrol, 6.000 kali lebih kuat daripada vitamin C. Jadi mengalahkan seluruh antioksidan yang ada. Itu sangat powerfulnya dari astaxanthin ya, astaxanthin yang berasal daripada red alga. Nah, apa manfaat daripada astaxanthin ini juga sangat lengkap ya. Pertama adalah untuk neurovascular function, fungsi daripada saraf ya, pendarahan ya, atau pembuluh darah yang masuk ke otak. Ya, jadi mendukung sekali untuk kesehatan mental. Yang kedua, dia juga sangat bagus sekali untuk kesehatan mata ya. Jadi mata yang minus atau mata yang terganggu di retinanya, nah ini sangat bagus sekali. Kemudian yang ketiga, manfaat hematococcus atau astaxanthin ini sangat bagus untuk kesehatan kulit juga, jantung, otot
untuk orang olahragawan dan lain-lain. Yang ketiga, produknya adalah kolagen. Kita tahu kolagen ini sangat penting untuk kecantikan terutama, tetapi juga penting ini untuk orang-orang tua, untuk penyerapan tulang atau kalsium ya, untuk membentuk tulang rawan, ada sendi-sendi dan lain-lain. Jadi sangat penting untuk membungkus bagian-bagian tubuh, sehingga orang-orang seperti contoh saat terjepit ini cepat sekali. L-glutathione atau glutathione juga disebut seperti itu. Ini kita tahu sebagai mother of antioksidan, induknya antioksidan, juga sangat penting terutama untuk kecantikan dan kesehatan liver ya, karena dia itu detoksifikasi awalnya di liver. Dia secara alami adalah dihasilkan oleh tubuh dari liver. Tapi ketika tubuh kekurangan ataupun ketika banyaknya toksin, liver membutuhkan tambahan. Nah, makanya dengan memasukkan glutathione ini akan membantu kerja liver kita. Banyak kan orang itu sakit tidak diketahui sebenarnya livernya bermasalah. Kemudian kita di sini ada inulin juga. Inulin adalah sebagai bahan yang ada di dalam produk ini, berfungsi untuk kebaikan di saluran usus, saluran pencernaan ya, terutama di usus ya. Ini bahannya daripada ekstrak sikori, akar sikori. Nah, fungsi daripada inulin ini adalah untuk membantu pertumbuhan bakteri baik di usus besar. Fungsinya ini dia akan membantu, kalau bakteri baik ini membantu penguraian daripada bahan makanan, juga membantu kerja metabolisme dan imun tubuh kita. Dilengkap juga ya. Kemudian ada tambahan lagi adalah vitamin dan mineral. Ini sangat penting sebagai koenzim ya, membantu kerja enzim. Vitamin koenzim, sedangkan mineral ko-nya daripada vitamin. Kemudian ada tambahan lagi stroberi, ekstrak stroberi ini fungsi-fungsi antioksidan juga, fungsi kecantikan juga, melindungi kulit kita atau wajah kita daripada jerawat, membuat kulit bercahaya ya, dan memperhalus kulit. Itu fungsi dari ekstrak stroberi. Kemudian pomegranate ekstrak atau ekstrak buah delima ya. Ini juga memiliki fungsi yang bagus untuk kulit dan melindungi sel kita serta melindungi daripada ultraviolet. Jadi secara umum manfaat daripada produk kita adalah pertama, dia bisa membantu mempercepat regenerasi, di mana umur 35 ke atas itu regenerasi mulai berkurang. Kemudian sel-sel baru yang dihasilkan sudah kurang, banyaknya penyumbatan dan juga umur 35 ke atas tersebut itu terjadi namanya metabolisme stuck ya. Nah, ini perlu diperbaiki kembali metabolismenya. Yang kedua, dia bisa membantu juga untuk repair damage cell, sel-sel yang udah rusak ya, sel-sel yang udah menua ataupun sel-sel yang udah terganggu ini akan diperbaiki lagi, karena dia menolong ataupun mengaktifasikan pengeluaran stem cell juga. Stem cell yang ada di tubuh kita ini akan didorong keluar. Kenapa? Karena dia banyak tersumbat sebenarnya di sum-sum tulang kita. Perlu dibantu dikeluarkan dengan memperbaiki sirkulasi. Dengan baiknya sirkulasi, normalnya metabolisme itu akan memperlancar pengaliran stem cell, sehingga stem cell ini dapat bekerja membantu sel-sel kita yang sudah rusak. Kemudian yang ketiga, membantu juga kelembaban kulit kita, seperti yang tadi dijelaskan fungsi-fungsi sebelumnya. Kemudian mencerahkan kulit, kemudian mengencangkan kulit, dan menghalangi, mencegah percepatan penuaan seperti menopause tadi.
ya menormalkan kembali hormon-hormon baik laki-laki maupun perempuan, sehingga laki-lakinya maco lagi, yang perempuannya ya kembali cantik seperti itu. Ya sehari kita cukup minum 1 sampai 2 kali satu hari, Allah sudah bermanfaat ya. Nah, produk kita sudah mendapatkan kualifikasi yang standar internasional, ISO, kemudian GMP, HACCP, sebagai artinya produk yang aman ya, FDA, dan halal. Nah, kira-kira seperti itu secara ringkas tentang produk Guzel. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Ipung mungkin. Monggo Pak Ipung. Baik, terima kasih Pak Dr. Al-Aufi, luar biasa. Hari ini kita tentunya belajar banyak ingredient yang ternyata manfaatnya dahsyat-dahsyat semua ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita mengetahui semua untuk kita bisa lebih hebat nanti menerangkan kepada banyak prospek kita Bapak Ibu. Terima kasih dokter. Dan saat ini kita sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat yang ada Bapak Ibu. Nah, kita akan jawab satu persatu, namun memang tidak akan semua kita bisa jawab. Kita akan nanti jawab di sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya boleh langsung ke chat yang ada di bawah Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada yang muncul. Tanya dong, dok, Guzel kandungan kolagennya berapa dari fish kolagennya? Nah, gimana dok kira-kira? Guzel kandungan kolagennya berapa dari fish kolagennya? Gitu dok, gimana dok? Halo dokter. Ya, halo. Sorry tadi mute ya. Oh baik, ya. Baik, kalau kandungannya jumlahnya ya, begini, Bapak Ibu, saya tidak hafal kandungannya jumlahnya, tetapi kita percayakan kepada formulatornya telah memberikan jumlah yang pastinya tepat kandungannya di situ ya. Daripada bahan-bahan yang ada ini sudah merupakan ramuan yang memiliki manfaat yang sesuai. Walaupun saya belum mempelajari total kandungannya berapa, nanti kita coba lebih dalami isi jumlahnya. Tapi saya kira tidak terlalu penting buat kita untuk mengetahui manfaatnya jumlahnya ya, karena nantinya itu kecuali kalau kita mau mendalami sebagai pakar ininya ya, mau meneliti. Saat ini kita percayakan dulu kepada formulatornya. Nanti saya akan coba cek ya berapa jumlahnya. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dok, apakah untuk sakit Parkinson bisa dok? Oke, Parkinson ini penyakit yang terjadi pada substansia nigra di otak kita ya. Di otak ini, di batang otak itu, terutama di otak tengah, ada namanya substansia nigra. Itu bahagian di mana penghasil dopamin. Nah, biasanya pada orang Parkinson itu ada rusak sel-sel di sana karena penuaan. Nah, secara logikanya adalah bila kita melakukan regenerasi pada sel-sel, maka akan terjadi perbaikan kembali. Ya, harapannya kita adalah termasuk sel-sel yang ada di otak mendapatkan perbaikan seperti itu. Nah,
yang kedua, dopamin itu juga adalah semacam asam amino. Dengan adanya bahan dasar peptide ini, tentu kita harapkan tubuh akan membentuk dopamin. Ya, neurotransmitternya dopamin itu akan terbentuk sehingga akan membantu kecukupan daripada dopamin di otak kita. Nah, sehingga yang tadinya kena Parkinson bisa kembali normal. Bisa atau tidaknya kita coba ya, tetapi logikanya seperti itu kira-kira. Pertama ada regenerasi sel, yang kedua bahannya ini adalah peptide yang bisa menjadi raw material pembentukan daripada neurotransmitter dopamin. Kira-kira begitu Pak Ibu. Baik. Apalagi? Selanjutnya bagaimana dengan stroke, dok? Nah, stroke. Nah, kalau stroke jelas di sini kalau stroke kan masalahnya ada pada pembuluh darah ya. Pembuluh darah ini kita lihat daripada manfaat daripada produk ini. Dari awal kita sudah jelaskan bahwa dia sangat bagus untuk pembuluh darah, salmon ovari peptide ini. Ya. Dan juga astaxanthin ini juga bagus. Nah, ini kita lihat ya, astaxanthin punya manfaat neurovascular function, reduce oxidation in the red blood cell, supporting cerebral circulation. Jadi membantu memperbaiki sirkulasi ke otak. Ya. Itu astaxanthinnya. Sementara juga di salmon ovari peptide juga berfungsi memperbaiki normalisasi atau keseimbangan lemak dan kolesterol di dalam tubuh kita, sehingga plak-plak itu akan turun dan darah kita menjadi encer lagi, pembuluh darahnya menjadi elastis, dan juga sumbatan-sumbatan yang disebabkan pada kolesterol maupun platelet akan terurai. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang fungsi daripada peptide ini salah satunya juga bisa membongkar gumpalan-gumpalan tersebut. Seperti itu. Jadi stroke ya jelas. Dan itu juga banyak yang sudah jadi testimoni juga ya. Selama ini orang-orang yang berhasil sehat kembali dengan SOP. Yes, luar biasa. Nah dok, untuk yang sedang cuci darah, apakah boleh mengkonsumsi Guzel, dok? Cuci darah, kita lihat dulu tingkat ininya, tingkat keparahan daripada ginjalnya tersebutnya, apakah udah sangat parah dan berapa takaran airnya yang dibolehkan oleh dokter yang merawatnya. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman dan juga paten dari penelitian tentang produk dari salmon ovari peptide, menyatakan ada perbaikan signifikan pada masalah seperti diabetes, pembuluh darah, dan masalah ginjal. Jadi dapat membantu. Untuk itu, untuk masalah ginjal ini memang perlu hati-hati ya, karena ini sudah sangat berat biasanya kalau sudah cuci darah. Nah, itu biasanya kita sarankan penggunaan setengah atau seperempat, coba dulu penyesuaian dulu. Kalau udah makin baik ya, makin baik nanti berdasarkan rekomendasi pada dokternya yang merawatnya, boleh meningkatkan jumlah airnya, berarti boleh ditingkatkan juga jumlah pemakaiannya. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dok? Apakah Guzel bisa untuk menyembuhkan pembengkakan jantung? Begitu dok. Bagaimana dok? Oke, pembengkakan jantung atau kardiomegali itu disebabkan bisa karena tahanan perifer. Biasanya jantungnya sudah mengalami pelemahan gitu ya. Nah, karena dia harus bekerja keras sehingga dia membengkak. Nah, dalam hal ini sebenarnya ini supaya jantung ini sudah sulit disembuhkan ya, Tetapi pertama dengan adanya kita mengkonsumsi
Guzel ini sirkulasi menjadi lancar, aliran darah, cairan darahnya menjadi tidak kental, itu kemudian pembuluh darahnya lebih elastis, lebih bagus sirkulasinya, jadi beban jantungnya berkurang. Itu nomor satu dulu, beban jantung berkurang. Yang kedua, dia juga meningkatkan kekuatan otot, termasuk otot jantung, meningkatkan aliran oksigen juga. Jadi dengan adanya meningkatkan aliran oksigen dan kekuatan otot jantungnya menguat, dan juga ada di sini ada kolagen untuk membentuk pembungkusnya. Jadi ini secara otomatis akan membantu kinerja daripada jantung. Menurut saya juga akan sangat-sangat bermanfaat untuk orang yang mengalami pembengkakan jantung. Jadi seperti itu ya. Baik dok, terima kasih. Lanjut dok, ini ada pertanyaan lagi. Untuk kista dan promil, apakah bisa dok Guzel kita? Untuk apa? Untuk kista dan promil, program hamil ini ya, promil. Oke, ya. Bagaimana? Jelas di sini ada kista ini kan adalah disebutkan adanya biasanya gangguan pada hormon reproduksi wanita, ya kan? Jadi biasanya dengan memperbaiki hormonal orang tersebut, secara otomatis juga akan memperbaiki masalah seperti kista ataupun miom dan lain-lain. Banyak yang sudah berhasil, orang-orang yang mengalami gangguan reproduksi, hormon reproduksi seperti miom dan kista tersebut dengan produk-produk yang dari peptide. Dan kalau testimoni tentang hal itu cukup banyak ya. Kemudian untuk program hamil jelas karena memperbaiki hormon reproduksi, ya, dan ini juga sudah terbukti yang tadinya susah atau tidak punya keturunan setelah mengkonsumsi produk dari Marine Placenta ini berhasil untuk hamil, ya. Karena di sini memperbaiki hormon baik reproduksi laki-laki maupun reproduksi perempuan ya. Nah, dimana kalau organ reproduksi laki-laki dengan peningkatan aliran darah ke seluruh tubuh, sekaligus juga memperbaiki raw material pembentukan daripada sperma, ini akan sangat membantu banget untuk menghasilkan sel reproduksi yang normal. Kemudian dengan adanya siklus memperbaiki memperbaiki hormon perempuan, maka siklus menstruasinya akan diperbaiki dan juga menyehatkan kembali organ-organ reproduksinya seperti indung telur, seperti rahim dan seterusnya. Sekaligus juga mendetoks ya, karena ada di sini antioksidan yang sangat-sangat kuat sekali. Jadi sangat-sangat baik untuk program kehamilan dan juga untuk mengatasi masalah-masalah pada organ reproduksi wanita. Yes, alhamdulillah. Selanjutnya dok, ini ada pertanyaan. Temennya didiagnosa autoimun, terus baru melahirkan juga. Nah, kira-kira untuk minum Guzel bisa nggak dok diselingi dengan obat dokter? Bagaimana dok? Autoimun ya? Iya. Diulang lagi pertanyaan tadi. Temannya didiagnosa autoimun, terus juga baru melahirkan. Kira bisa nggak minum Guzel diselingi dengan minum obat dokter dok? Seperti itu. Oke, kalau penyakit autoimun sedikit perlu hati-hati. Ini autoimunnya apa? Jenisnya, ya kan? Karena kalau autoimunnya seperti lupus, apalagi sistemik ya, lupus erythematosus, contohnya seperti itu, dia bisa menyerang organ-organ tubuh kita. Ya, jadi dia itu disebabkan karena adanya imun yang error ya, dia menyerang tubuh sendiri. Itulah autoimun. Jadi dia imun terhadap tubuh sendiri karena ada kode yang salah. Jadi
Nah, ini berbahaya kalau seandainya kita tidak kalau sembarangan memberikan produk ya atau bahan. Karena bahan produk kita meningkatkan imun, ya kan? Ada di sini astaxanthin yang sangat kuat sekali imunnya. Nah, kita perlu lebih hati-hati dan apa namanya? Dikonsultasikan dulu ya. Nggak bisa kita langsung menjawab. Kita konsultasikan dulu, kita lihat seperti apa. Baik. Oke, lanjut dokter. Ini ada pertanyaan lanjut. Penderita hipertiroid apakah bisa, dok? Dan kalau bisa, berapa satu hari konsumsinya, dok? Hipertiroid ya. Hipertiroid bisa. Kenapa bisa? Karena hipertiroid itu ada banyak macam itu ya, tergantung jenis hipertiroidnya seperti apa ya. Apakah Hashimoto, ini ada autoimun juga ya. Ada hipertiroid yang lainnya. Jadi produk kita ini kan memperbaiki metabolisme. Sementara pada hipertiroid ini adalah adanya gangguan pada metabolisme dan juga penggangguan hormonal ya, hormon tiroidnya. Nah, kita bisa gunakan, tapi kita tidak pasti, tentunya tidak bisa memastikan bahan dasar peptide ini dia bisa berfungsi menormalkan kembali sistem hormon. Harapannya seperti itu. Ya, dengan menormalkan sistem hormon termasuk hormon tiroid, maka ya masa-masa hormonal tadi akan diperbaiki secara otomatis ya. Nah, jadi kita bisa mencobanya, tapi tidak memastikan ya, tergantung nantinya karena penyakit ini sangat banyak jenisnya, apa penyebabnya juga perlu kita tahu ya kan. Tapi untuk mencoba produk kita tidak masalah karena produk kita bukan obat ya. Dan produk kita adalah suatu nutrisi yang sifatnya alami, jadi aman lah. Yes, alhamdulillah. Lalu dok, untuk anak-anak kira-kira bagaimana dok? Atau ada batasan usia dok? Nah, sebaiknya kalau saran saya, kalau tidak terlalu ini, apa namanya, satu masalah yang sangat penting untuk anak-anak di bawah 2 tahun, jangan dulu. Sebaiknya dipergunakan di atas umur 5 tahun lah ya. Sebaiknya umur di atas 5 tahun. Kalau tidak sangat penting, menurut saya nggak usah digunakan kepada anak-anak dulu. Karena ini fungsi-fungsi yang lebih kepada masa-masa degeneratif ya. Orang-orang yang sudah menua itu ya, seperti masalah kulit yang sudah berkerut, lutut yang sudah nyeri-nyeri, gitu kan. Tulang rawannya sudah berkurang, masalah jantung dan lain-lain. Jadi untuk anak-anak tidak terlalu direkomendasikan karena tidak terlalu penting untuk regenerasi sel untuk saat ini untuk anak-anak ya kan, karena memang produksinya udah lancar seperti itu. Cari alternatif yang lain lah kalau untuk anak-anak menurut saya ya. Oke. Baik dok. Lalu ini yang sering terjadi dok, tolong penjelasannya tentang krisis dok dari efek produk Guzel. Bagaimana? Kenapa? Tentang healing krisis dari produk kita. Healing krisis ya. Iya. Healing krisis biasanya itu tergantung kepada masalah yang ada di tubuh kita. Jadi banyak faktor sebenarnya healing krisis ini. Bisa karena pikirannya, bisa karena metabolismenya, bisa karena masalah penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri, ya, sistem imunnya dan lain-lain ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan secara spesifik healing krisisnya apa saja. Healing krisis ini bersifat umum. Dari bahan apapun bisa healing krisisnya mirip-mirip ya. Seperti contoh ada bisa mual-mual, bisa gatal-gatal, bisa panas dan lain-lain ya. Yang penting untuk mengatasi healing krisis ini kita jangan panik, itu yang utama ya. Jangan panik, banyak minum air putih, terutama air yang hangat, ya kan. Kemudian apa namanya, dikonsultasikan aja nantinya kalau memang ada yang berat. Ya, jadi utamanya adalah minum air putih ya, minum air putih yang banyak, yang hangat terutama. Nah, itu untuk membuang dulu yang sudah, apa yang supaya lebih cepat detox, pembuangan keluar lagi. Kira-kira seperti itu. Baik dok. Nah lalu dok, pertanyaannya, kalium pada ekstrak stroberi dan delima apakah aman untuk pasien gagal ginjal dok?
Bagaimana dok? Kalium pada ekstrak. Ekstrak dan delima. Oke. Ekstrak strawberry dan delima ya. Itu mengandung kalium begitu ya. Apakah aman untuk pasien gagal ginjal dok? Oke. Nanti kita bisa detailkan lagi. Saya belum lihat komposisi berapa banyak dan segala macam ya. Untuk jawaban yang spesifik untuk jumlah dan segala macam, nah nanti kita coba Mohon berikutnya. dapat semua